Shalom, Moria yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di tempat kita bersama merenungkan firman Tuhan, dikuatkan dalam iman, dan bertumbuh dalam kasih-Nya. Hidup ini penuh tantangan, tetapi ketika kita berpegang teguh pada firman Tuhan, kita akan menemukan kekuatan, penghiburan, dan pengharapan yang tidak tergoyahkan. Di channel ini, kita akan belajar lebih dalam tentang kebenaran firman Tuhan, mendapatkan motivasi rohani, serta menemukan jawaban atas berbagai pergumulan hidup melalui perspektif iman. Karena itu, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol like, membagikan video ini kepada teman dan keluarga yang membutuhkan, serta subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan renungan terbaru. Bersama, kita berjalan dalam kasih dan anugerah-Nya. Tetap semangat dalam Tuhan, dan mari kita mulai perjalanan rohani kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Moria yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari 2 Raja-Raja, 4 ayat 1-7 dengan tema tak kepate ibas kecibal teman. Kita semua pasti pernah mengalami kesulitan dalam hidup. Dan sebagai saudara seiman, kita dipanggil untuk memiliki simpati serta kepedulian terhadap sesama, terutama terhadap mereka yang sedang mengalami pergumulan. Sebelum merenungkan firman, Tuhan mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas kesempatan ini untuk belajar dari firman-Mu. Kiranya Roh Kudus membimbing kami dalam memahami kebenaran-Mu dan mengajarkan kami untuk hidup dengan kasih dan simpati terhadap sesama. Berkati firman yang akan kami dengarkan, sehingga membawa perubahan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Moria yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca 2 Raja-Raja 4 ayat 1-7. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku, sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang, penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah, pergilah perempuan itu daripadanya. Ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, "Pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu." Moria yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan ini, tidak semua orang selalu berada dalam keadaan yang nyaman. Ada saat-saat sulit yang dialami oleh sahabat, keluarga, atau saudara seiman kita. Dalam kisah 2 Raja-Raja 4 ayat 1-7, kita melihat bagaimana seorang janda yang kehilangan suaminya mengalami kesulitan besar
bahkan nyaris kehilangan anak-anaknya karena utang. Namun, di tengah kesulitannya, Tuhan menunjukkan kasih dan pertolongan melalui Elisa. Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya simpati dan kepedulian terhadap sesama, terutama dalam menghadapi kesulitan hidup. Simpati berarti merasakan penderitaan orang lain dan berusaha memberikan dukungan atau pertolongan. Dalam kisah ini, Nabi Elisa menunjukkan sikap simpati yang nyata dengan 1. Mendengarkan keluhan janda yang sedang mengalami kesulitan. 2. Membantu mencari solusi atas permasalahan yang dihadapinya. G. Mendorongnya untuk beriman dan menggunakan apa yang dimilikinya. Hal ini mengajarkan kita bahwa ketika teman atau saudara kita mengalami kesulitan, kita harus mendengarkan mereka dengan hati yang terbuka, berusaha menolong sesuai kemampuan kita, mendorong mereka untuk tetap percaya kepada Tuhan. Moria yang dikasihi Tuhan, mari kita pelajari kisah ini secara lebih mendalam. Perikop ini adalah bagian dari kisah pelayanan Nabi Elisa yang merupakan penerus dari Nabi Elia. Elisa dikenal sebagai nabi yang sering melakukan mukjizat untuk menolong umat Israel yang sedang dalam kesulitan, terutama bagi mereka yang miskin dan tertindas. Pada zaman itu, hukum perhambaan karena utang adalah hal yang umum. Jika seseorang tidak bisa melunasi utangnya, maka anak-anaknya bisa dijual sebagai budak. Imamat 25 ayat 39-41. Dalam kasus ini, seorang janda dari seorang nabi mengalami kondisi tersebut. Ayat 1. Seorang janda datang kepada Elisa, mengadukan bahwa suaminya telah meninggal dan meninggalkan utang. Kreditor akan mengambil kedua anaknya sebagai budak jika utang tidak dilunasi. Hal ini mencerminkan keadaan sosial Israel saat itu, di mana orang miskin sangat rentan terhadap eksploitasi ekonomi. Ayat 2, Elisa bertanya kepada janda itu, apa yang masih dimilikinya? Jawaban janda, tidak ada apa-apa di rumahku, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Minyak adalah barang berharga dalam kehidupan sehari-hari, untuk memasak, penerangan, dan ibadah. Ayat 3-4, Elisa memerintahkan janda itu untuk mengumpulkan bejana kosong sebanyak mungkin dari para tetangga. Ia diminta untuk masuk ke rumah, menutup pintu, dan menuangkan minyak ke dalam bejana-bejana itu. Perintah ini mencerminkan iman dan ketaatan, serta tindakan pribadi yang melibatkan kerjasama. Komunitas ayat 5-6, minyak terus mengalir sampai tidak ada lagi bejana yang tersedia. Ini menunjukkan kuasa mukjizat Allah yang melimpah, tetapi juga ada peran manusia dalam menerima berkat tersebut, mengumpulkan bejana. Ayat 7, Elisa berkata bahwa janda itu dapat menjual minyak untuk membayar utangnya dan hidup dari sisanya. Mukjizat ini bukan hanya penyelesaian masalah sesaat, tetapi juga memberikan keberlanjutan hidup bagi janda dan anak-anaknya. Moria yang dikasihi Tuhan Allah adalah penolong orang yang tertindas. Allah tidak membiarkan umatnya menderita dalam ketidakadilan ekonomi. Kisah ini menunjukkan kepedulian Tuhan terhadap kaum lemah, khususnya janda dan anak yatim. Mazmur 68 ayat 6 iman dan ketaatan. Berperan dalam mukjizat, janda itu harus beriman dan bertindak sebelum mukjizat terjadi. Ini mengajarkan bahwa kita harus bersedia mengambil langkah dalam iman ketika menghadapi masalah. Allah memberkati melalui apa yang kita miliki. Elisa tidak memberikan sesuatu dari luar, tetapi menggunakan apa yang ada pada janda itu, minyak. Tuhan sering kali memakai sumber daya kecil yang kita miliki untuk melakukan perkara besar. Keterlibatan komunitas dalam pertolongan Tuhan
janda harus meminjam bejana dari tetangganya, menunjukkan bahwa komunitas berperan dalam membantu mereka yang dalam kesulitan. Moria yang dikasihi Tuhan. Ada sebuah cerita ilustrasi. Di sebuah desa kecil bernama Kampung Harapan, hiduplah seorang ibu bernama Burini. Ia adalah seorang janda yang memiliki 2 anak laki-laki yang super aktif, Joko dan Budi. Sejak suaminya meninggal, kehidupan mereka menjadi sulit. Utang menumpuk, beras di dapur semakin menipis, dan yang paling parah, warung tempat Burini biasa berhutang sudah tidak mau memberi lagi. Suatu pagi, saat Burini sedang duduk termenung di depan rumahnya, datanglah Pak RT, yang kebetulan juga pemilik warung yang sudah bosan ditagih hutangnya. Dengan wajah serius, ia berkata, "Burini, utang ibu di warung sudah banyak. Kalau minggu ini tidak bisa bayar, saya terpaksa akan menyita sesuatu dari rumah ibu." Burini menelan ludah. "Mau nyita apa, Pak? Kursi saya sudah reyot, TV cuma bisa siaran semut, piring banyak yang retak. Masak Bapak mau nyita anak saya?" Pak RT menggaruk kepala. Ya enggak, Bu. Tapi pokoknya utang harus lunas." Burini panik. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Lalu, ia ingat tetangganya, Bu Siti, yang dikenal sebagai orang yang suka memberi solusi, walaupun kadang solusinya aneh. Burini segera pergi ke rumah Bu Siti dan menceritakan masalahnya. Bu Siti mendengarkan dengan penuh perhatian, sambil mengangguk-angguk, serius seperti detektif sedang menganalisis kasus berat. "Apa yang kamu punya di rumah, Burini?" tanya Bu Siti. Burini berpikir keras. Ada panci gede buat masak, ada sendok yang udah bengkok, ada gelas yang cuma tinggal 1 karena yang lain pecah. Yang bisa dijual gitu loh, Bu. Potong. Bu Siti Burini termenung, lalu ia teringat sesuatu. Aku punya sebotol minyak goreng. Tapi ya itu, cuma sedikit sisa kemarin buat goreng tahu. Bu Siti langsung berdiri, matanya berbinar-binar. "Nah, ini seperti cerita di Alkitab. Kamu tahu kisah janda dan minyaknya yang diberkati Tuhan?" Burini melongo. "Loh, itu kan di zaman Nabi Elisa. Ini kan zaman harga minyak naik terus, Bu." "Tapi Tuhan tetap bisa melakukan mujizat," kata Bu Siti penuh semangat. "Ayo, kita coba. Kamu ambil botol minyakmu, lalu cari sebanyak mungkin wadah kosong." Meskipun ragu, Burini menurut. Ia pulang dan memanggil Joko dan Budi. "Nak, tolong cariin semua wadah kosong di rumah. Baskom, ember, panci, botol bekas kecap, pokoknya apa aja yang bisa nampung minyak." Anak-anaknya bersemangat. Joko membawa ember bekas cucian, Budi membawa botol-botol plastik, dan bahkan mereka mengambil panci yang biasanya buat masak SOP. Setelah semua wadah terkumpul, Bu Siti berkata, "Sekarang, tuangkan minyak dari botol kecil itu ke semua wadah." Burini menatap botol minyak kecil itu. "Bu, ini dikit banget. Paling cukup buat 1 sendok di setiap wadah. Percaya aja, tuang aja dulu," kata Bu Siti dengan percaya diri. Burini menghela napas dan mulai menuangkan minyak ke dalam 1 ember kecil. "Ajaib! Minyaknya terus keluar! Wah!" teriak Joko dan Budi kegirangan. "Astaga, ini beneran kayak di Alkitab," kata Burini sambil melongo. Mereka terus menuang dan minyak tak habis-habis. Semua wadah yang mereka sediakan penuh dengan minyak. Bu Siti tersenyum bangga. "Nah, sekarang kamu jual minyak ini dan lunasi utangmu ke Pak RT." Burini langsung beraksi. Ia membawa minyak ke pasar dan menjualnya kepada tetangga-tetangganya yang sudah lama mengeluh karena minyak goreng langka. Dalam sehari,
Semua minyak habis terjual dan uangnya cukup untuk melunasi utangnya. Dengan penuh sukacita, Bu Rini pergi ke warung Pak RT. Pak RT, ini uangnya. Lunas ya, katanya sambil tersenyum lebar. Pak RT terbelalak. Loh, kok bisa dapat uang segini banyak dalam sehari? Jangan-jangan ibu ikut investasi bodong? Enggak, Pak. Ini mujizat. Minyak saya diberkati Tuhan. Persis seperti kisah janda di zaman Nabi. Elisa, kata Bu Rini bangga. Pak RT garuk-garuk kepala. Wah, kalau gitu besok saya coba juga Siapa tahu jadi kaya mendadak. Bu Rini pulang dengan hati bersyukur. Ia memeluk Joko dan Budi. Lihat, nak, Tuhan itu setia. Kalau kita percaya dan berusaha, Tuhan akan memberi jalan keluar. Joko mengangguk lalu berkata, Bu, kalau besok kita coba tuang kecap, kira-kira jadi banyak juga nggak? Budi menimpali. Atau kita coba diinjek-injek dulu biar lebih mujizat. Bu Rini tertawa sambil menjitak pelan kepala mereka. Bukan begitu cara kerja Tuhan, nak. Dari hari itu, Bu Rini tidak hanya bebas dari utang, tetapi ia juga menjadi pedagang minyak sukses. Setiap kali ada orang yang kesulitan, ia selalu berkata, percayalah, Tuhan selalu punya cara yang ajaib. Bahkan dari sebotol minyak yang tersisa, Tuhan bisa memberikan lebih dari yang kita bayangkan. Dan begitulah, minyak ajaib Bu Rini tidak hanya menyelesaikan utangnya, tetapi juga membuatnya semakin percaya pada kebaikan Tuhan. Pesan dari cerita ini, percaya kepada Tuhan meskipun situasi terasa mustahil, bersedia melakukan sesuatu dengan iman, meskipun tampak sederhana. Simpati kepada teman yang mengalami kesulitan bisa membawa berkat, seperti yang dilakukan Bu Siti kepada Bu Rini. Anak-anak selalu punya cara berpikir yang unik, jadi tetaplah bersabar saat mereka bertanya hal-hal aneh. Moria yang dikasihi Tuhan. Dari kisah ini, kita belajar beberapa hal yang dapat kita terapkan dalam hidup. Peka terhadap keadaan teman atau saudara kita. Jangan menutup mata terhadap kesulitan orang lain. Tunjukkan simpati dengan bertanya dan peduli terhadap mereka. 2. Menolong sesuai kemampuan kita. Jika kita bisa memberikan bantuan materi, lakukanlah. Jika tidak, kita bisa memberikan dukungan moral dan doa. 3. Mendorong mereka untuk tetap percaya kepada Tuhan. Seperti Elisa yang mendorong janda itu untuk bertindak dengan iman. Ingatkan mereka bahwa Tuhan adalah sumber pertolongan yang sejati. 4. Jangan meremehkan apa yang kita miliki. Janda itu hanya memiliki sedikit minyak, tetapi Tuhan membuatnya melimpah. Tuhan bisa memakai apapun yang ada dalam hidup kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Simpati bukan hanya perasaan kasihan, tetapi tindakan nyata dalam menolong orang lain. Elisa memberikan contoh bagaimana kita bisa menunjukkan simpati dengan mendengarkan keluhan orang lain, mencari solusi bersama, menguatkan iman mereka kepada Tuhan. Sebagai orang percaya, marilah kita belajar untuk menjadi saluran berkat bagi sesama. Ketika kita menunjukkan simpati dan kepedulian, kita sedang menjadi perpanjangan tangan Tuhan dalam menolong orang lain. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas firman-Mu hari ini. Kami berdoa agar Engkau menanamkan dalam hati kami sikap simpati dan kepedulian terhadap sesama. Khususnya bagi kaum ibu, kuatkan mereka dalam menghadapi setiap pergumulan hidup. Jadikan mereka perempuan yang penuh iman, seperti janda dalam firman-Mu, yang tetap percaya kepadamu dalam segala keadaan. Biarlah mereka menjadi terang bagi keluarga dan lingkungan mereka. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.